Tidak ada janji lain yang lebih ajaib dari kedua janji ini, tetapi sangat sedikit yang mengalaminya secara nyata. Karena manusia pada umumnya lebih haus dan lapar akan hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Berkat paling besar yang diberikan Allah kepada kita bukanlah kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kesuksesan, atau hal-hal semacam itu. Hari ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan meninggalkan sejenak pembahasan kita tentang pengajaran Yesus melalui perumpamaan. Dan kita akan kembali membahasnya pada Januari tahun depan. Mengingat sekarang kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Desember, saya rindu mengajak kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh dua pesan Allah yang disampaikan oleh malaikatnya kepada kita di Injil pertama. Mari kita dengar dulu pesan itu yang dicatat di Matius 1 ayat 18-23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dua pesan surgawi yang diungkapkan tentang Yesus bahkan sebelum Yesus dilahirkan. Perhatikan di ayat 21 dan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesaya 7 ayat 14. Dua pernyataan ini merupakan inti dari seluruh pelayanan Yesus dan dampaknya bagi kehidupan kita. Yang pertama, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Selama ini kita berpikir bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari neraka. Kata selamat dan neraka tidak pernah dikaitkan dalam Injil. Yesus tidak datang untuk menyelamatkan kita dari neraka, tetapi dari dosa-dosa kita. Keselamatan dari neraka hanyalah hasil sampingan dari keselamatan dari dosa itu sendiri. Itu berarti orang yang masih hidup dalam dosa dan kuasa dosa tidak akan mendapati hari Natal ini berarti bagi mereka. Natal bagi mereka tidak memiliki makna lain selain hari untuk pergi ke gereja, dan setelah itu adalah hari libur yang harus dinikmati. Jika kita terus hidup dengan cara seperti itu, mari perhatikan peringatan keras yang disampaikan oleh Paulus di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan bahwa jika kita masih hidup dalam perilaku dosa seperti yang didaftarkan di atas, maka kita tidak akan beroleh bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah berarti bahwa kita tidak akan diselamatkan. Dengan kata lain, kita pasti masuk neraka. Karena itu Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa dan kuasa dosa, dari perilaku hidup yang didaftarkan di kitab Galatia tadi. Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dengan kata lain, hanya di dalam Yesus kita akan beroleh pembebasan dari dosa dan kuasa dosa. Itulah berita sukacita Natal, berita sukacita bagi seluruh dunia. Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 14, "Siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Dan lagi Yohanes 6 ayat 35 berkata, "Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi.
Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tidak ada janji lain yang lebih ajaib dari kedua janji ini, tetapi sangat sedikit yang mengalaminya secara nyata. Karena manusia pada umumnya lebih haus dan lapar akan hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Berkat paling besar yang diberikan Allah kepada kita bukanlah kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kesuksesan, atau hal-hal semacam itu, tetapi sebuah karakter yang baru, menjadi manusia baru. Yesus tidak datang untuk menyelamatkan kita dari kemiskinan, dari sakit penyakit atau kegagalan, tetapi pertama dan terutama adalah dari dosa-dosa kita. Hanya orang-orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati dari kesalahan dosa dan kuasa dosa, hanya mereka lah yang akan dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam di hari Natal ini. Orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat akan mengalami kesulitan besar dalam mengucap syukur. Bahkan hanya untuk bernapas lega saja sangat sulit bagi mereka, apalagi bersyukur. Marilah kita memperhatikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus datang pertama dan terutama adalah untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dan membuka jalan bagi kita untuk memperoleh sebuah karakter yang baru, yakni menjadi manusia baru. Janji yang kedua, Allah menyertai kita. Allah bukanlah satu sosok di atas sana yang suka mencari-cari kesalahan kita. Dia ingin menyelamatkan kita dan menyertai kita. Jika kita masih ingat dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab 2 Tawarik, kita melihat penyertaan Allah mulai dari penciptaan manusia di Kejadian 1 ayat 26. Allah menyertai manusia dan bergaul dengan manusia di Taman Eden sampai akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian Allah mengusir manusia dari hadapannya. Sejak saat itulah manusia menjauh dari Allah dan terus hidup di dalam dosa sampai pada saat Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari Mesir dan sampai di bawah Gunung Sinai. Allah menempatkan dirinya kepada manusia dan manusia takut bertemu dengan Allah secara langsung. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Namun dalam seluruh perjalanan Israel dari abad ke abad, Allah tetap menyatakan penyertaannya kepada Israel dan mencapai puncaknya pada saat Salomo menjadi raja. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 2. Allah turun ke bumi dan namanya yang ajaib diam di tengah manusia di dalam kemah suci buatan Salomo. Namun manusia tetap hidup dalam dosa dan meninggalkan Allah. Manusia tetap bertekun dalam dosa dan membuat Allah jijik dan murka. Sampai pada akhirnya Allah kembali membuang manusia dari hadapannya. Kemah sucinya dibuangnya dari hadapannya dan dibuatnya menjadi celah. Sehingga pada tahun 587 sebelum Masehi, pada hari Jumat jam 2 siang, Jenderal Titus membakar kemah suci itu. Sejak saat itulah Allah tidak pernah lagi berbicara secara langsung kepada manusia sampai pada akhir kitab Maleakhi ditutup. Allah benar-benar meninggalkan manusia dan diam selama lebih dari 300 tahun. Sampai pada suatu malam di padang Efrata, Allah kembali mengutus malaikatnya untuk menyampaikan berita besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Allah kembali turun dalam rupa manusia dan diam di tengah-tengah manusia selama 33 tahun. Sampai pada saat Yesus disalibkan dan mati lalu naik ke surga. Ia menjanjikan akan mengirimkan roh penghibur atau yang lebih kita kenal sebagai Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Sekarang Allah telah memutuskan untuk berdiam kembali di tengah manusia, tetapi kali ini tidak dalam bentuk kemah suci lagi seperti yang dibuat Salomo, tetapi di dalam diri manusia itu sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? 1 Korintus 6 ayat 19. Untuk menjadi bait Roh Kudus, maka hidup kita juga harus kudus. Jika hidup kita cemar, Allah tidak akan berdiam di dalam diri kita. Allah akan membuang kita seperti yang pernah dilakukannya terhadap manusia awal di zaman Nuh dan terhadap Israel jika kita terus hidup dalam dosa. Karena kita tidak akan menjadi kudus tanpa Roh Kudus ada di dalam kita. Karena itu kita harus memastikan apakah kita memiliki Roh Kudus atau tidak. Jika hidup kita masih seperti yang dicatat di Galatia 5 ayat 19-21, jika kita masih memiliki karakter dan cara hidup seperti yang didaftarkan di sini, itu pertanda yang pasti bahwa kita tidak memiliki Roh Kudus. Anda masih manusia lama. Allah hanya mau tinggal di dalam Anda jika Anda berubah atau bertobat, lalu dibaptis dengan iman, sebab tanpa iman Anda juga tidak akan menerima Roh Kudus pada saat dibaptis. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Karena banyaknya pengajaran yang tidak jelas sekarang ini, akibatnya banyak umat Tuhan tidak tahu hal-hal dasar yang harus ia jalani. Mereka mengira asal mereka sudah dibaptis, tidak peduli apakah mereka punya iman atau tidak, maka mereka pasti akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah barang murahan yang diobral di mal-mal, di setiap acara Natal dan Tahun Baru,
Asal Anda dibaptis, maka Anda pasti menerima Roh Kudus. Ingatlah, Roh Kudus adalah Roh Allah yang kudus. Supaya Allah bisa berdiam di dalam Anda, maka Anda harus berubah atau bertobat. Dengan bertobat, Anda diampuni dari segala dosa dan kesalahan Anda di hadapan Allah. Dan semua itu dikerjakan Allah di dalam baptisan. Karena itu dibutuhkan iman saat menjalani baptisan. Karena tanpa iman, Allah tidak bisa bekerja bagi Anda. Ia tidak bisa mengampuni Anda. Akibat dari Anda tidak diampuni, maka Anda masih hidup dalam kesalahan Anda. Status Anda masih bersalah di hadapan Anda. Anda masih cemar, karena itu Allah tidak bisa memberi Anda Roh Kudus-Nya. Akibatnya, Dia tidak bisa berdiam di dalam diri Anda, dan Anda tidak memiliki Roh Kudus Allah. Itulah sebabnya banyak orang yang sudah dibaptis tetapi tidak memiliki Roh Kudus dan hidupnya tidak berubah meskipun sudah dibaptis. Tetapi jika Anda menyatakan pertobatan Anda itu melalui baptisan dengan iman, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kejahatan Anda. Kesalahan Anda diampuni dan Anda dinyatakan benar atau dibenarkan Allah. Dibenarkan Allah artinya dikuduskan Allah. Dengan demikian Allah bisa berdiam di dalam diri Anda karena Anda sudah benar atau sudah kudus. Akibatnya Roh Allah tinggal di dalam Anda dan sejak saat itulah Anda menjadi manusia baru atau menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Anda harus memastikan apakah Anda memiliki Roh Kudus atau tidak. Jika Anda memiliki Roh Kudus dan firman-Nya tinggal di dalam Anda, Yohanes 15 ayat 4-8, itu berarti bahwa Anda telah menjadi bait Roh Allah dan Allah tinggal di dalam Anda. Barulah Allah bisa menyertai Anda. Anda menjadi orang yang dipimpin Roh Allah dan menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, apakah ada sesuatu yang perlu kita takuti? Itulah sebabnya kalimat jangan takut selalu mengawali setiap penampakan malaikat pada kelahiran Yesus. Dan kalimat itu juga mencirikan seluruh pengajaran Yesus. Tidak ada apa-apa yang perlu ditakuti jika Allah berada di pihak kita. Kebenaran jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paling tepat dicontohkan oleh kehidupan Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf begitu membencinya sehingga berencana ingin membunuhnya. Istri Potifar memfitnahnya sehingga dia dilemparkan ke penjara. Juru minuman Firaun melupakan janjinya kepada Yusuf selama 2 tahun. Tetapi dalam setiap peristiwa itu, Allah selalu menyertai Yusuf untuk menggenapi nubuatan Allah dalam bentuk mimpi Yusuf. Perhatikan juga bahwa meskipun Allah menyertai Yusuf, Kejadian 39 ayat 2 dan 21, namun Allah tidak melindungi Yusuf dari dijual menjadi budak. Allah tidak melindungi Yusuf dari difitnah secara keji oleh istri Potifar. Allah tidak melindungi Yusuf dari penjara. Allah juga tidak melindungi Yusuf dari dilupakan manusia. Penyertaan Allah tidak berarti perlindungannya dari segala kesusahan hidup seperti yang disangka banyak orang sekarang ini. Semua lawan Yusuf tampaknya berhasil melaksanakan rencana jahat mereka. Tetapi di balik semua peristiwa itu, Allah menggenapi rencana baiknya bagi Yusuf dan bagi dunia masa itu. Seperti itulah orang yang disertai oleh Allah. Tentu saja ada contoh yang lebih dahsyat lagi, yakni Yesus sendiri. Salib Kristus akan selamanya melambangkan bagaimana kejahatan manusia diubah Allah menjadi kebaikan. Bagaimana salib, alat pencabut nyawa yang kejam itu, telah diubah menjadi alat pemberi hidup, di mana dosa dan maut telah dipakukan di atas kayu salib yang kasar itu. Surat hutang itu telah dibayar lunas dengan darah Kristus, dan kehidupan Allah mengalir melalui salib itu. Efesus 2 ayat 1-5, Kolose 2 ayat 14, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Umat yang telah dibebaskan dari dosa-dosanya adalah umat yang disertai Allah, dan umat yang disertai Allah adalah umat yang tak terkalahkan. Itulah 2 janji surgawi yang dijanjikan Allah sebelum kelahiran Yesus. Ini berarti seluruh pelayanan Yesus bermaksud untuk menggenapi kedua janji ini. Yohanes 8 ayat 31-32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.